Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak Rang Agam, seperti biasa pemerintah Kabupaten Agam menggelar Wirid Kopri setiap hari Jumat, dan kali ini edisi 18 Oktober 2024 akan dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Falah. Nah, kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Ziyad yang merupakan juara 1 MHQ dan MTQ yang akan membacakan Al-Quran surat Al-Hud dari ayat 38 sampai 40. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah dari Al-Ustadz Bukhari Istiraj. Kemudian akan dilanjutkan juga dengan dilakukan penyampaian sambutan oleh pejabat sementara Bupati Agam, Bapak Dr. Endrizal. Baiklah, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasna'ul fulk wa kullama marra 'alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum fa inna naskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamun man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim hatta قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل بسم الله الرحمن الرحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن
الرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama oleh Ustadz kita Bapak Haji Bukhari Ismirat. Beliau adalah Mubaligh Sumatera Barat dan dengan tema fikih sholat. Nanti kepada Bapak Ibu semuanya kita akan membuka sesi tanya jawab setelah ceramah agama. Kepada Ustadz kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Sadaqallahu maulanal azim. Kami hormati Bapak PJS Bupati Agam, beliau Bapak Dr. Haji Indrizal. Yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Agam, Bapak Ibu staf ahli, Bapak asisten dan kepala UPD, seluruh keluarga besar seluruh ASN, ibu-ibu, ketua pengurus Majelis Taklim Kecamatan, pengurus Majelis Taklim Kabupaten Agam, umumnya kepada seluruh jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini
melalui kasih dan sayangnya Allah, dan juga melalui nikmat rahmat inayah dan taufiknya beserta izin dan ridhonya, tentunya juga di atas dorongan iman, alhamdulillah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Sayyidina al-Mursalin Habibullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita sama-sama mengikuti acara kajian ini dengan baik, ikhlas dan khusyuk. Kami harapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk dapat mengikuti kajian ini dengan baik tanpa ada yang berbicara. Perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan ribuan terima kasih. Mengawali pertemuan ini kami teringat dua buah pantun. Lah lamo indak karimbo, karimbo ka Gunung Sago, tampak sebuah pohon palo. Lah lamo kita rasonyo indak basuh, baakaba ibu yo pak kini ko le sehat-sehat saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak duo pantun sair yang habeko namo otonya tambangan padang ke ai aji taruh menuju ke Indopuro menjapui anak bupati. Sananglah sajuk rasonyo atiambo di pagi hari kini ko mencaliak jamaah nan sangat rami. Ikulah tandonyo jamaah nan kamasuk sarugo duduk bagabuang samu jobido dari. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang kami hormati beserta ibu yang kami muliakan, di dalam kesempatan yang sangat baik dan mulia ini kami diberi untuk memberikan kajian yang berdasarkan permasalahan salat dalam fikih. Memang salat itu merupakan tuntutan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Engkau. Pada konsepnya Allah menjadikan jin dan manusia untuk mengabdi, artinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya Allah Subhanahu wa ta'ala punya kesiapan menciptakan alam seisinya. Di setiap alam ini, di sana bermunculan nikmat-nikmat Allah yang tidak terbilang, yang semuanya kata Allah wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua nikmat-nikmat yang kami munculkan di seluruh penjuru manapun itu hanya kami peruntukkan untuk manusia.
Jadi konsep utama Allah menjadikan jin dan manusia itu untuk beribadah, untuk mengabdi, untuk tunduk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara jamaah yang kami hormati, salat itu untuk apa? Banyak jawaban yang terkandung dalam Al-Quran maupun dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam. Di dalam kesempatan yang baik ini kami jelaskan hanya 5 macam saja. Yang pertama, salat itu adalah merupakan tiang agama. Yang kedua, salat itu untuk mencegah perbuatan keji maupun perbuatan yang mungkar. Yang ketiga, salat itu hanya membedakan hamba Allah dengan manusia-manusia kafir. Yang keempat, salat itu adalah penanggung jawab dari seluruh macam ibadah yang diperlakukan oleh manusia kepada Allah. Penanggung jawabnya adalah salat. Apabila salat itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadah yang diperlakukan oleh sang hamba. Tetapi apabila salat itu jelek, hancur libur ibadah yang dilakukan oleh sang hamba. Yang kelima, ibu bapak yang mulia, salat itu adalah untuk menjadi miftah, kunci. Kunci apa? Miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, salat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Siapa-siapa yang mendirikan salat berarti mereka telah menegakkan agama. Siapa-siapa yang meninggalkan salat berarti mereka telah meruntuh agama. Kalau ada di antara manusia ingin untuk meruntuh agama Islam, tidak perlu kita membakar masjid dan musala. Tidak perlu kita menginjak-injak, mencaci maki Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga tidak perlu kita melempari, membunuh orang yang salat. Kalau saudara ingin untuk menghancurkan Islam ini, cukup hanya meninggalkan salat saja. Tidak ada tuntunan secara hukum bernegara. Kalau ada umat Islam yang telah menyatakan ikrarnya raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku reda sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku, dan aku reda bahwa Islam itu adalah agamaku, dan aku reda bahwa Nabi Muhammad itu nabiku dan rasulku. Pernyataan pengakuan luar biasa. Tetapi mereka tidak mendirikan salat, berarti inilah orang-orang yang engkar dalam kamusnya Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu bapak yang mulia, bahwa sesungguhnya perlu kita ketahui, salat itu hanya betul-betul menjadi tiang agama. Kalau kita bayangkan, kita contohkan dari satu bangunan, apabila bangunan itu tidak punya tiang, otomatis dia akan runtuh dan ambruk. Ini kekuatan salat dalam hidup dan kehidupan manusia. Yang kedua, salat itu untuk mencegah perbuatan keji maupun perbuatan yang mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar
Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati, kalau hamba bertanya ke ibu-ibu, apa perbedaan keji dengan mungkar? Kalau penterjemahan ilmu tafsir, yang keji itu adalah sifat yang tercela. Kalau yang mungkar itu perbuatan Allah yang tidak reda. Contohnya yang keji, gunjing, asung, fitnah, adu domba, iri, dengki, onge, sombong, congkak, lobo, tamak, rakus, pembangi, pemberang, parabo, penutup, pancalih, pembohong, pancemee, pancemooh, pancimuru, muncuang, baciri, ati, busuat, dendam, kasumat, nyotanam dalam hati, tak mau bertegur sapa sampai mati. Itu namanya keji. Kalau ada mintuo ibu atau mintuo bapak, salatnya rajin. Jangankan salat yang wajib, malah salat yang sunat pun tidak bisa tertandingan dengan kita. Tetapi inyo kok gunjiangno nomor 1, asom pitanahnya nomor 2. Kenapa ada juga orang yang salat bagunjiang masuk fitnah, adu domba, iri, dangki, onge, sombong, congkak, lobo, tamak, rakus, dan pemangi, pemerang, parabo, pancemee, pancimuru, pancemee, pancimuru, pagunjiang dan segala macamnya, ibu bapak para jamaah, satu pertanda salat mereka itu belum beres. Walaupun salat tadi Nabi katakan as-salatu miftahul jannah, salat adalah merupakan kunci surga, pastikah orang-orang yang salat masuk surga? Belum pasti, bunda. Kalau dia salat ada perubahan dirinya dari hanya perbuatan yang keji, bisa jadi surga selalu memanggil-manggil namanya. Tetapi dia salatnya sungguh-sungguh sangat banyak, tetapi nyatanya dia tidak bisa menghilangkan perbuatan keji di dalam hidupnya. Satu pertanda sembahyangnya kok alun selesai. Itu mangko dikecekkan di Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fawailul lil, maka neraka welah untuk orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim yang salatnya lalai. Lalai yang dimaksud ini lalai yang kayak apa ya Pak Ustaz? Kalau lalai hanya bercerita tentang masalah waktu, itu jaleh dan tarang. Iyo, kau hari lah jam 2:30, koma lah sembahyang udah, santalai tangguhan tinggal. Nyo sedang bakarajo, kemudian disorakkan sembahyang, jawabannya sangat tapi daripada maulang balik bisu, bahasanya tangguhan tinggal. Itu hanya melalaikan salat. Di mana dadang, kau sedang di lapawang. Mangada dadang, aku sedang milamino. Jesia udah milamino dah, yo kawan baru, astagfirullah. Udahlah sembahyang alulai. De ya Allah ya Tuhan, kalah lo waktu salat de ulah lamino dah. Sembahyanglah dah. Dan jago perintah menalai. Sekan ini kawan lima. Itu jelas namanya melalaikan salat. Itu jelas dan terang namanya melalaikan salat pada waktu.
Tetapi yang paling dasar melalaikan salat ini bukan sekadar waktunya saja, berawal dari al-udu'u miftahus salah, as-salatu miftahul jannah. Uduk itu kuncinya salat, salat itu kuncinya surga. Bunda, berawal daripada uduk. Bagaimana istinja yang baik? Iko paralu kita merenung panjang. Lebih-lebih di kalangan kaum ibu, obo, pikir ya, istinja yang pas menurut ilmu fikih. Apakah ibu tak tahu? Tahu kami semuanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Orang yang tidak tahu, ibu-ibu kadang-kadang tidak mampu membersihkan najis yang ada pada farajnya. Yang kedua, uduknya dituntut sah, karena uduk merupakan kuncinya surga, kuncinya salat, salat kuncinya surga. Apabila mereka beruduk tidak sempurna uduknya, akhirnya salatnya tidak sah. Di rumah Pak ada semua, kemudian dalam semua itu ada namanya ember. Diambil air saembe, diangkat kate. Kemudian dalam ember itu kebanyakan kelihatannya orang beruduk, nyo campuangi air dalam ember. Sengaja aku berduk fardu atasku kerana Allah. Air yang mereka ambil satu ember itu mampunya menyempurnakan rukun pertama. Mungkin jadi namanya membasuh muka. Untuk membasuh tangan dan selanjutnya tidak sah. Air ini termasuk namanya air mustakmal. Ini perlu istighfar nih. Diambil air sagayung, diambil air saembe, dicampungi di dalam melakukan uduk. Yang tinggal itu bunda namanya mustakmal. Mustakmal itu artinya baurai air nara tapakai. Air tapakai tidak bisa untuk menyempurnakan rukun uduk selanjutnya. Itu hanya caranya dalam beruduk. Alulai ibu-ibu yang jadi pengantin baru, mereka hanya melakukan namanya lipstik yang sungguh banyak. Kuku mereka adalah mereka kasih kotek. Di sini kotek, di sini kotek, di sini dan di sini kotek. Kemudian masuk itu salat subuh, mereka mandi wajib. Kemudian mereka beruduk. Mandi wajibnya tidak sah, apalagi uduknya. Kenapa? Air yang melekat, kotek yang melekat kepada kukunya tidak bisa dimasuki air. Ini perlu istighfar. Lain pada inai. Yo kalau indak lo bakotek Pak Ustaz, bansai banawak kecil orang beko. Kotek ko kan ini prihasi ini kaum wanita. Mandi wajib sudah kenai, beruduk maka tidak sah, salat otomatis tidak salah. Maka salat yang mereka lakukan itu termasuk nilainya fawailul lil musallin, maka neraka wel. Walaupun mereka salat, neraka wel memanggil nama. Dah, iyo. Catlah pintu tu le dah lama bana mah. Catlah wali alun je lah dia alun je dicat. Perintah sendiri mah. Ndak perintah dodek laya dodek udah lay ada waktu lo. Kan pada diupah lo kan pitih je kalau jadi nyocat le. Tapi jak di nyocat di tumiknya atau di apa di tapaknya. Atau cat itu laki hanya di kukunya. Ini hanya tidak mereka bersihkan. Salat uduk mereka tidak sah. Lantaran apa? Cat itu tidak menembus kulit mereka.
sangat dituntut hati-hati untuk melakukan wudu. Ini sebagai percontohan ulang-ulang kaji. Kami yakin dan percaya ibu bapak tidak ada melakukan seperti itu. Kenapa? Mencalik wajah ibu-ibu nana diri kini barasia sadola. Alhamdulillah, kalau wajahnya barasia, mukonyo rancak, bantunya usia yaitu usia 7 balik 8 balik tahun, tandonyo salat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Landasan mereka hati-hati melakukan uduk maupun melakukan salat. Nenek kapai kamu saji melakukan salat, rupanya cucu manurui. Nenek undi masya Allah anak cucu nenek, masya Allah. Nenek kan pergi salat ya, pergi sama mama ya. Iya, nyodukung anaknya kok kak sebentar. Kemudian nyopalui, ternyata cucunya ini basah dengan pipisnya. Cucu dia giakan ke anak, nenek langsung ke masjid. Kenapa? Pipisnya melekat di baju mereka. Salat mereka dinyatakan tidak sah. Landasan apa? Ada najis mereka pakai hanya pada pakaiannya. Atau ibu bapak baru dua di rumah, di semua indak batorompa, anak cucuku banyak bana. Namanya bu iyo cucu banyaknya, yang atas nama anak nang gadang, anak nang kaduo. Rupanya anakku banyak ooknya, ada pipisnya. Rupanya mandehnya lato sakete. Mana tu sakete? Anak cucu itu pipis nyoboka serak. Ajo Sarawa itu lo nyolap belian, ya kan? Lakari yang keceknya nyatonya masukkan itu barangkali ke tempat mandian. Nan bapak, nan nenek sedang berduduk tanpa alas kaki, tapi jak pipis yang kariang tadi kembang, maka hanya wudu ibu batal, tidak sah melakukan salat, najis terinjak. Nomor 1. Kemudian kejiat salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang keji adalah sifat, tetapi yang mungkar itu perbuatan, Pak. Karajo, karajo nawak karajo kan, perbuatan nanawak pabue, tugas nawak lakukan. Itu hanya yang menentu manstelnya menjadi perbuatan yang terpuji di hadapan Allah. Inyo melakukan salat yang sempurna. Kalau salatnya tidak sempurna, kalau salatnya tidak sah, seluruh perbuatan mereka itu termasuk keji, mungkar. Di antaranya bampo, bajudi, main song, mingkiu, min inumi talua, tetalua, taruhan, adu ayam, adu kabau, ya, minum-minuman keras, sabu-sabu, ganja, dan termasuk perzinaan, dan lagi itu termasuk di dalamnya pembunuhan. Itu namanya mungkar. Mencilok, merampok, merampas, kompas, korupsi. Yang menentukan perbuatan baik untuk mereka salat. Salat adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau yo batu salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, inyo ndak amuah pak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rajasum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, namanya judi. Apapun bentuk namanya judi, lain namanya main chip.
yang menyansaikan kami apa-apa bu, kalau lata candu je ko kadang-kadang lupa je binyi pak. Kadang-kadang lupa je anak. Seluruh perbuatan yang sifatnya nihil di hadapan Allah menjadikan itu hanya kebiasaan, lupanya dengan kewajiban. Jadi kalau awak ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang termulia di hadapan Allah, sempurnakan salat. Salat itulah yang menstil kita menjadi orang baik. Seketika dia mau judi, ingat Allah, judi adalah haram. Bampo adalah haram. Madu ayam adalah haram. Mensusuh kabau sama kabau namanya itu taruhan haram. Minum minuman keras itu adalah haram. Narkoba, sabu-sabu, dua sisi haram di negara dan di agama. Membunuh, berzina, memperkosa perbuatan haram. Mencilok, merampok, rampas dan korupsi adalah haram. Ingin melepaskan diri dari yang haram, sempurnakan solat 5 waktu sehari dan semalam pak. Kini itu nantakui awak. Kalau seseorang lah diagian nikmat di Allah Ta'ala menjadi anggota, apakah namanya anggota dewan, apakah namanya anggota polisi dan tentara, apakah namanya dia namanya pejabat itu, namanya pejabat itu kabupaten, menjadi kasih, menjadi kabak, menjadi kasubag, menjadi kepala dinas, menjadi itu PJS dan segala macam. Apabila salatnya tidak sempurna, dia jahat kepada siapa? Pada diri. Kepada siapa? Kepada rakyat. Kepada siapa? Kepada negara. Mereka menzalimi bangsa dan negara kalau sembahyangnya tidak pas. Maafkan kami cerita apa? Ini namanya adalah mengingat-ingatkan kita, jangan nanti di akhirat perbuatan baik kita gagal di mata Allah. Landasan ini kita perlakukan, apalagi hanya sogok menyogok. Kalau sogok menyogok tu kata ulama lain pak ndak berdosa, cuma langsung masuk neraka. Iya. Ibu-ibu bapak yang kami hormati, orang menjadi siang untuk dia mendapatkan yang mereka maksud, nyoagiah, nyobari, nyosogok, nyoantakan dan segala macam. Setiap apa yang mereka lakukan hanya pertaburan dosa yang hanya memeluk mereka. Akhirnya kok dapat masih lumayan bisa bertobat kepada Allah, dan padiahnya dapat indak piti abi. Aku nak paling parah. Kau nak yang parah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji maupun perbuatan yang mungkar. Ya Allah ya Rabb, mohon kami padamu ya Allah, beri petunjuk kami ya Allah, beri kami inayah ya Allah, bimbing kami ya Allah. Nikmat-Mu betul sudah banyak kami terima ya Rabb. Kami adalah sarjana, Engkau beri kesempatan menjadi pegawai negeri ya Allah. Gaji kami alhamdulillah rasanya sudah sempurna ya Allah. Apalagi cekiran yang halal sudah kami terima. Bimbing kami untuk tidak mendapatkan uang haram untuk anak keluarga kami ya Allah. Amin. Ini perlu doa apa? Apalagi untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Setiap ditanya mereka untuk umrah, setiap ditanya mereka untuk berhaji, Bu, Pak, lai jopiti itu, jopiti halal Bapak memberikan ini perongkosan ke tanah suci. Lai Pak Ustaz. Sebab syarat untuk ke Makkah kau ibu-ibu ya, baik umrah maupun haji ada 5. Yang pertama niat yang ikhlas.
tidak mencari embel-embel dari sisi kemanusiaan, tidak mencari itu kesombongan dalam sisi keduniaan. Mereka niat untuk melakukan umrah, mereka niat untuk melakukan haji, tidak lebih daripada mengindahkan seruan Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan kepada manusia hijjul bait, menunaikan ibadah haji ke Baitullah, menunaikan ibadah umrah ke Baitullah. Siapa orangnya? Man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang telah diberi kemampuan. Pertama, kemampuan fisik yang prima. Kedua, kemampuan ekonomi yang cukup. Ketiga, memiliki kemampuan ilmu manasik haji dan umrah. Anak kedua oleh perongkosan halalan toibah, pitinan di sektor ibu-ibu untuk bekal naik haji, pitihan di sektor bapak untuk pergi umrah. Bisa umrahnya umrah yang makbul, bisa umrahnya hajinya umrah yang mabrur. Dasarnya, pitihnya, kepengnya halalan toibah. Kalau halal yang talma pitih sia tu, pitih petani itu halal. Iyo halal belum pasti. Bisuaknya kabatan nampak. Ternyata lah di Serayo orang sekitar gak 30 orang. Kemudian mengecek anaknya, Pak, apa nak? Ayah untuk kaditanam bisuak sawah ko gak karyang sabala kasinan Pak. Tak mungkin sudah dengan ukuran sebanyak itu. Calialah di bapak karena ke sawah. Pai bapaknya ke sawah, nyobau pangkua sacie, nyoboe alu gak sabuah. Tibo di sinan iyo tanya to karyang, nyo tunggu sanjo menghilang, malam kini lah tibo, nyo cucuk pematang sawah orang dari bawah sampai kate. Ayah sawah orang turun ke sawahnya, sawah orang karyang dibuatnya, sawahnya baraya. Kemudian nyo langsung bacocok tanam. Sawahnya anyo subur padi menjadi, rasakinyo balipe gando, dari modal hanya sampai 2 kali lipat. Lalu hasil panen nyo jual. Kemudian nyo jadikan sebagai DP menunaikan ibadah haji. Lain mungkin hajinya maji yang mabrur. Lain mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Air nyocilo untuk menyelamatkan sawahnya. Cuma nan halal pitih orang mengalih. Ambo yakin itu nan halal itu dagangnya bu. Bandak ke halal pitihnya orang mengalih. Membali orang 1 kilo, nyo timbang 8,5 on. Membali orang 1 meter, nyo ukur 90 cm. Asli diminta orang, aspal nan nyo agiakan. Nomor 1 di kandak orang, nomor 3 nan nyo bungkuikan. Orang meminta yang asli, aspal nan nyo barikan. Meminta orang nan elok jonan bayi, 6 busuk tetap nyo masukkan. Kanda orang nan mani jonan sajua, nan pahit tetap nyo lalukan. Astagfirullah. Berapa tahun? 30 tahun mengalih. Para saking tak tangguang-tangguang. Ruko sekian, kemudian itu sekian. Tunaikan ibadah haji dan umrah keluarga agak 10 orang. Mungkinkah dia mendapatkan umrah yang makbul atau haji yang mabrur? Tidak pasti. Akan payah mencari haji mabrur dah. Cuma nangkalai bapak ibu para jamaah nangka mana pe haji mabrur, umrah yang makbul, pegawai negeri atau mau yakin tu. Karena nyo menerima gaji per bulan pak. Bamang kau mau yakin, orang masuk jam 8, inyo tiba jam 9, orang pulang jam 5, jam 3 nyo lah hilang. Bu, maaf ya bu ya, pegawai negeri masuk jam 8,
Jam 9 baru nyo datang. Pulang jam 5, astagfirullah, jam 3 nyo ndak adoleh. Berapa lamanya per tahun dan sekali sampai pensiun mereka melakukan korupsi waktu? Silakan pertanyaan pada diri. Haji yang mana yang kamu cari? Mardud atau mabrur? Kalau mardud silakan diterima oleh Allah. Artinya haji yang ditolak oleh Allah, umrah yang ditolak oleh Allah, yang diterima astagfirullahalazim halalan thayyib. Iya kan? Jadi petisiana mungkin berhasil, piti pak polisi, petisiana berhasil, piti hakim, petisiana berhasil, piti orang-orang adik kuasa, petisiana berhasil, nampal yang berhasil piti ustad. Piti Ustadz Henry itu berhasil tu Pak. Ustadz Bukhari bersih, insyaallah dapat haji mabrur. Iya berhasil. Alun pasti le debu. Bajanji mengaji hari beikong itu di musala kete. Jam mampe datang telepon dari Lubak Basuang. Astagfirullah, nang kete nyo tinggalkan nang gadang malah nyo kaja. Astagfirullah. Musala ketik jamaahnya rami, sumpah sarapahnya luar biasa. Masjid yang ada itu di Lubuk Basuang datang rami, amplopnya salapik sagadang lapiak sembayang. Apabila ini yang mereka perlakukan, berangkat mereka dengan dana yang termasuk dengan itu, tak mungkin mabrur kami berikan kepada kamu. Cuy itu perangai ustaz di Padang sadonya masuk mocek. Akan bayar tak? Mencari sarugo tu ndak semudah nanti sabui doni. Mencari sarugo tu ndak semudah awak perkirakan dopa. Mencari surga, salat yang sempurna. Salat membentuk manusia menjadi manusia baik dan terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Posisi salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ibu lai tadanga, oi lai tadanga, nan selfie ko lai mencari ambo dari tadi gua, dari Padang ambo datang dari Patang lebu, ambo tunggu malam tadi ibu ndak tiba, ambo nanti di pagi tadi ibu ndak datang, kini lah datang bersama. Astagfirullah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu tetap memberi ibu pahala lebih daripada nan di muka. Amin. Amin. Nang ketiga salat itu Bapak Ibu para jamaah, gunanya pembeda hamba Allah dengan manusia kafir. Salat itu pembeda bainil abda, kata Nabi dalam hadisnya, bainil abda apa namanya, as-salatu, salat itu adalah pembeda antara hamba dengan orang-orang kafir. Bainal abdi, salat itu pembeda, membedakan manusia, nama yang muslim, nama yang kafir. Arti kafir itu orang yang engkar. Jadi kalau ndak sembahyang itu ndak muslim Pak Ustaz. Ndak. Yang muslim itu yang mana Pak Ustaz? Yang salat. Iya. Lenak salat itu Pak Ustaz. Ndak. Bainal abdi wa bainal kufra tarakas salah. Itu bainal abdi wa bainal kufra tarakas salah. Pembedaan hamba dengan orang-orang kafir. Tarakas salah, meninggalkan salat. Yang hamba itu siapa ya Pak Ustaz? Yang hamba itu Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci
Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang hamba Allah itu Nabi Muhammad. Sesudah Nabi Muhammad siapa lagi? Orang yang membenarkan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, dan orang yang mengamalkan apa yang dibawa Nabi dalam Isra dan Mi'raj, lalu mereka dirikan yang dibawa oleh Nabi, itu masuk dalam kategori hamba Allah. Anan dibawa Nabi Isra dan Mi'raj itu adalah salat 5 waktu sehari dan semalam. Orang yang mendirikan salat itu, kata Nabi, inilah yang dikatakan hambaku. Jadi perbedaan hamba dengan orang-orang yang engkar itu adalah salat 5 waktu sehari dan semalam. Jadi kalau ibu bertanya, kalau itu yo parah jono Pak Ustaz. Bama ko parah tu bu. Ambulah lebih menantu Pak Ustaz. Bara orang menantu ibu cuma 3 baru Pak Ustaz. Nang kabar menantu lainnya ba. Yo ada tinggal 5 lain. Barana ibu 8. Nang 3 tu ba menantu. Ba Allah kamanya buitnya Pak Ustaz. Ba ibarat menapu air di dulang mencabi air di dadu. Menapu air di dulang mencabiak baju di dado, maluju nang katibo bab itu nang gadang tu yo ndak pernah sembayang tanpa doa. Nomor 2 lai berjanji-janji ke sembayang baru. Nomor 3 malah ndak maunya menerima ajaran awak. Lalu ketiganya sama dengan kalau tidak salat kafar. Ini jelasnya. Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa-siapa yang meninggalkan salat, itu kecek Nabi menjelaskan, itu adalah kafir yang nyata. Yang ketiga, yang keempat, salat itu adalah salah satu ibadah. Kok tiba di masalah penanggung jawab, kok tiba di masalah hanya ketua, kok tiba di masalah hanya pimpinan yang memimpin seluruh bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Salat 5 waktu sehari semalam. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Apabila salatnya jelek, maka jeleklah seluruh perbuatannya. Ikonan perlu kita pikirkan bunda. Sembayang lai tapi tidak beres. Salat itulah yang mempertanggungjawabkan. Naik haji lah 5 kali, umrah tidak terhitung lai, diterima Allah belum pasti. Kenapa belum? Ditinjau dalam tala sembayangnya dulu. Kalau sembayangnya itu baik, maka baiklah hajinya menjadi haji yang mabrur, maka baiklah umrahnya menjadi umrah yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kekuatan salat itu dalam hidup. Baik itu salat itu dalam hidup. Sebagai penutup kajian awak di saat kini, Bapak Ibu yang kami hormati, memang jelas Nabi mengatakan al-udu'u miftahus salah, as-salatu miftahul jannah. Udu itu adalah kuncinya salat, salat itu adalah kuncinya surga. Mau surga, silakan kita beribadah dengan sebaik-baiknya, melakukan salat yang 5 waktu sehari semalam. Jangan lalaikan, jangan abaikan, jangan remehkan, jangan lecehkan, jangan kesampingkan, jangan tidak dipedulikan. Tolong jadikan salat menjadi kebutuhan hidup nomor 1 untuk mencari redha Allah. Ibu bapak kami yang kami hormati, bahwa kajian ini telah diinformasikan oleh pembawa acara, kisar lebih kurang hanya sekitar 30 sampai 45 menit saja. Nyatanya acara kajian ini telah mencapai sekitar 31 menit 3 detik. Tinggal barangkali
Saat kalau ada bunda kami, bapak kami, ibu saudara kami ingin bertanya sampai jam 9 kurang 15 menit, insyaallah kita jawab. Kalau tidak terjawab, maafkan kami, tak semua manusia punya ilmu yang banyak, tidak semua mana ustaz yang punya ilmu yang sempurna, tetap ada hanya kelemahan timbal balik. Pada ibu bapak kami yang kami hormati, dipersilakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang telah dibuat, telah ditentukan oleh Bapak PJS Bupati Agam yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan pencerahan kepada kita terkait tentang sholat. Nah, kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar topik yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, kita silahkan 3 penanya. Ya, 2 dari ibu-ibu dan dari bapak-bapak silahkan. Ada yang ingin bertanya? Ya, kita mulai langsung saja kepada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu yang menerangkan salat itu mencegah yang mungkar. Sekarang Bu ya, sangat banyaknya, sangat maraknya tiok baralik komadokan Kim. Kim itu apa, judi atau kan suatu perbuatan. Tapi bagaimana itu termasuk judi apa tidak? Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang kami hormati, pertanyaan bunda kita ini sangat bagus sekali. Setiap ada pertanyaan, untuk lebih pasnya langsung dijawab saja, ya Bu ya. Pertanyaan ibu kepada kita bersama melalui saya, setiap orang barale, kebanyakan, bukan seluruh ya bunda ya, kebanyakan terjadinya di perkotaan, di tempat keramaian mengadakan main kim, ya Bu ya, main kim, kan tak main judi dah nah, main kim. Apakah main kim itu termasuk judi? Nah, kembali kepada dasar, yang judi itu taruhan antara satu dengan yang satu. Contohnya nyadokan melamino, taruhannya tetalua. Begitulah semanang satu bala, kemudian tetalua ko nyoiri, lalu nyoboka, kemudian nyominum bismillahirrahmanirrahim. Iyo bana ndak tangguang sajuk rasul lamaknya, ndak puwe minum sairi diulang cek. Tangguhan minum cukup enalah 3 kali. Mencari ayah ko banyak tinggal Bu, awak payahnya tinggal ko tak buang mubazir. Daripada mubazir lantuang sadolah. Tapi kalau main kim tu Pak, itu berkhilaf pada pendapat para ustaz-ustaz. Sebab main kim tu hadiahnya bukan hanya sebagai iuran. Ini orang barale, iyo ke barale, iyo. Biar ada lagi hadiah. Siapa nama dia? Orang Semando. Siapa nama dia? Kemenakan. Siapa nama dia? Itu. Kemudian siapa yang mendapatkan menang, maka dia mendapatkan hadiah dengan tidak taruhan. Ada pendapat mengecekkan itu tidak masuk dalam kategori judi. Tapi kalau ragu dan sah, lebih bagus tidak adakan. Jadi satu pendapat mengatakan itu tidak namanya judi karena tidak ada ukuran taruhan, karena hadiah ini sumbangan dari seseorang. Cuma kira-kira begitu jawaban kami Pak. Ada yang lain? Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Buya, kami akan nanya tentang sholat jamak kasar dan tayamum. Apakah orang sakit, tentunya sakit yang berat itu Buya, itu termasuk membolehkan sholat jamak kasar dan tayamum? Terima kasih Buya. Bapak Ibu yang kami hormati, sangat bagus sekali karena ini adalah kebutuhan hidup kita untuk melakukan jamak kasar, baik namanya jamak maupun namanya kasar atau jamak kasar. Pelaksanaannya teruntuk dalam ilmu fikih Bunda, itu adalah orang yang berpergian dengan jarak yang ditetapkan. Bisa jadi antara itu melintasi satu kota, jaraknya kisar 96 km atau 100 meter, 100 km kasih kami kan, itu boleh mereka menjamak. Namanya jamak takdimkah dia, atau dia namanya jamak takhirkah dia, atau jamak kasar takdimkah dia, atau jamak kasar yaitu jamak kasar takhir, boleh dilakukan. Tetapi untuk orang yang sakit tidak ada hukum jamak buat mereka, karena dia semukim menetap pada tempat yang ada, tidak boleh dijamak dulu. Kalau bertayamum boleh Pak Ustaz? Juga tidak boleh. Memang kau tidak boleh. Tayamum itu orang yang mengketiadai air. Contohnya Bunda pai umrah atau pai haji, dia te pesawat masuk waktu, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan melakukan wudu hanya di WC di kamar mandi pesawat, akan terjadi yang tidak diingini. Larangan keras oleh petugas-petugas pesawat, tidak boleh bau dua. Maka bolehlah ibu bapak bertayamum. Ya, bagaimana tayamumnya? Aku parah, Bukhari Ismirat parah menjawabnya Pak. Bamang kau parah. Ada seorang ulama besar Sumatera Barat, beliau Bapak Haji Awis Karni, pimpinan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah itu pasti ampe angket Canduang. Beliau nanti kami berjumpa dengan beliau. Beliau tanya sama awak, Ustadz Haji, iya Bu ya, laba ulang-ulang kali Ustadz Haji pai umrah, ba'a melakukan salat dan itu uduk dalam pesawat. Ambo sampaikan nan biasa Pak, kalau bertayamum orang belakang, syarat bertayamum ko rukunnya kan 3 kok. Yang pertama niat, yang kedua membuatkan mengisapkan tangan ke muka, abu ke muka. Yang ketiga tangan nang kampe tertib. Saya katakan kepada beliau seperti itu di dalam ilmu manasik haji. Tayamum itu hanya 4 rukun. Yang pertama niat, yang kedua hanya mengusapkan debu ke muka, yang ketiga mengusapkan debu ke tangan, yang kampe tertib. Di mana debu Ustadz Haji ambil? Hanya di sandaran jamaah, di sandaran bangku jamaah yang di depan. 1 untuk di muka, yang kedua di bawah, selesai. Lai percaya Ustadz Haji ada debu di situ. Kalau hanya tidak ada, Ustadz Haji dituntut oleh Allah di akhirat nanti menggagalkan ibadah jamaah satu pesawat yang Ustadz pimpin. Badan puang darah di dada. Ba'ana batuannya Buya, iyo bana ado andaknya debu yang berserabuk itu diambilnya debu ya ko anyo debu jangan tampang itu kotak api-api,
Iyo bananyo cacahan dia betul debu laki. Andai kata dilakukan seperti beliau, hampir ratus 25 orang isi pesawat, setiap mereka bertayamun pakai debu hanya satampang api-api, itu luar biasa juga bentuknya Bapak. Makanya kami ambil kesimpulan memang tetap melakukan seperti ilmu manasik haji, memang di sandaran itu. Kalau dibawa lo abu sebanyak itu untuk 3 orang, barangkali akan tersumbat segala-gala yang terkait dengan kepentingan pesawat. Mungkin jatuh pesawat ibu ya bu ya. Itu namanya boleh bertayamum. Tapi kalau orang sakit tidak boleh bertayamum dah bu, karena ayah dong. Terkecuali batu-batu pantang air menurut ilmu medis. Itu kecilnya kan. Memang pantang air menurut ilmu medis tidak boleh kena air, baru di sini boleh tayamum. Kira-kira seperti itu bunda. Ibu bapak yang kami hormati, ada ini pesan daripada jamaah. Entah bisa membaca tidak. Pertanyaan, bolehkah haji dan umrah dananya dari berantang apa? Berantang kok apa kok? Barut. Maaf Pak, namanya orang gaya kalau sama lo juran tua mah barutang, berantang terbaca dah. Bolehkah haji dan umrah dengan dana barutang? Ini bagus Pak. Ada namanya satu travel menginformasikan kepada umat ini, boleh mereka pergi dulu, kemudian begitu kembali dibayar dengan secara cicilan. Kalau menurut ambo ya bu ya, menurut ketetapan dan keyakinan, orang kapai ke Makkah tu yang dapat nilai baiknya di hadapan Allah, utang piutang kau dibayar dulu baru ke Makkah. Bautang awak banyak ke Makkah dikaja, utang tak dibayar, alun tentu ibadah haji itu kamabrur. Kenapa? Kamu meninggalkan utang. Mau pe orang nama piutang selama kau. Inyo pergi ke Makkah, utangnya tak bayar jawab dah. Aku lebar alam mau ni kau. Kalau kejatuh pesawatnya kinyo astagfirullahaladzim. Wajib melunasi utang untuk pergi ke Makkah, kecuali ibu minta izin nak kenyopa ambo dibawa anak pergi ke Makkah Pak. Nyatonya kapaya ambo utang ambo jawab Pak sekian alun tabayar. Kali izin apa? Insyaallah ambo tetap bayar utang Bapak. Ndak Pak, ada Pak. Apa ilah? Kini satu travel membuat seperti itu Pak. Pailah dulu, barangkailah dulu, kami yang mendanai pulang dari tanah suci, cicil. Kalau mati tidak ada utang piutang dari anak keluarga. Bantu kira-kira agama dipermainkan orang. Kalau ada misalnya orang travel siko seperti itu nak lakukan, anjak sembahyang tahajud malam kemudian minta petunjuk dari Allah. Kalau menurut saya itu hanya tidak benar yang diperlakukan oleh travel. Kira-kira itu Pak. Nang kedua pertanyaan, ketika lupa bilangan salat, kita mencukupkan dengan sujud sahwi. Bagaimana triknya Pak Ustaz? Yuk. Ibu, Bapak, awak sumbayang asar, ternyata sumbayang asar ko lah awak lakukan 3 rakaat, tetapi menurut agak-agak lampe
menurut agak-agak cielai 3 baru. Wajib hanya menambah 1 rakaat dengan catatan dalam keadaan ragu itu kurang menurut ragu, lengkapkan walaupunlah sampai 5. Contohnya lampe gua ragu anta lampe kau anta 3, anta lampe kau anta 3, anta lampe kau anta 3, lebih sempurna ibu-ibu tambah cielai walaupun jumlahnya sampai 5. Kemudian baru ditutup dengan sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi itu untuk penyelamat keraguan tadi, Bunda. Tapi kalau awak ragu, misalnya 3 tompe, alah semam itu ditutup dengan sujud sahwi, maka salat mereka ketinggalan 1 rakaat. Nah, jadi yang boleh sujud sahwi apabila melakukan yang sunat diragukan, boleh tidak menambah rakaat apabila itu hukumnya sunat. Tapi kalau hukumnya wajib, wajib menyempurnakan walaupun melebihi ditambah dengan sujud sahwi. Barangkali sampai di situ Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, Bapak PJS Bupati Agam yang terhormat, Bapak-bapak Ibu-ibu saudara-saudara yang kami hormati dan kami muliakan, maafkan saya Bukhari Ismiran apabila kajian kami kurang tepat dan kurang sempurna. Kepada Allah kami minta ampun, dan kepada ibu bapak kami meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Wirid Kopri Jumat. Saya Iqbal Tanjung Arista beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.